Kecelakaan emang bikin panik, tapi penanganan yang salah efeknya bisa jangka panjang. Operasi atau pengobatan tradisional? Simak dulu pengalaman pasien ini. Halo, saya Dr. Benedictus Deriano, spesialis ortopedi dan traumatologi dengan sertifikasi AIVOCA, ahli ilmu faal olahraga klinis. Kali ini saya akan membahas habis kecelakaan, operasi pasang pen, atau ke pengobatan tradisional. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang pasien datang ke poliklinik dengan kondisi patah pada tulang kakinya. Dan ini bukan pertanyaan yang asing. Ini sangat sering ditanyakan, bahkan beberapa dari mereka hanya ingin ronsen atau foto X-ray. Nah, kondisi seperti ini sangat wajar dan sering sekali ditanyakan pasien-pasien karena ya wajar mereka belum pernah mengalami kondisi seperti ini dan mereka bingung harus ditangani seperti apa. Hari ini kita akan bahas bersama-sama kondisi seperti apa sih yang membutuhkan operasi dan apakah boleh kita pijat dan resiko dari pilihan masing-masing. Jadi pasien ini awalnya beberapa bulan yang lalu memutuskan untuk datang ke pengobatan tradisional saat mengalami patah pada tulang kakinya. Lalu beberapa hari yang lalu datang dengan keluhan masih nyeri dan masih bengkok di bagian kakinya sehingga diputuskan untuk dilihat dengan X-ray dan ternyata posisi tulangnya bengkok atau salah sambung. Kondisi tulang yang bengkok ini kita sebut sebagai malunion. Dan hal ini dapat mengganggu pasien untuk dapat berjalan dengan baik, bahkan pasien dapat mengeluhkan jalannya pincang, bahkan hingga nyeri pada pinggang karena panjang kaki tidak sama dengan jaringan yang bukan tulang, sehingga kekuatannya tidak seperti yang seharusnya. Yang paling sering ditemui itu sebenarnya bukan masalah siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi juga bukan masalah tulang itu disambung, tapi lebih kepada tulang yang harus menyambung dalam posisi yang benar tanpa juga mencederai bagian jaringan di sekitarnya seperti otot, pembuluh darah, maupun saraf. Dalam bidang ilmu ortopedi itu sendiri banyak plat atau implan yang sudah diciptakan dengan berbagai bentuk dan fungsi yang khusus untuk dapat kita meningkatkan presisi untuk dapat mengembalikan tulang secara anatomis dengan tujuan mengembalikan fungsi secepat mungkin. Nah, kalau kita pikir kenapa sih banyak orang yang datang ke pengobatan tradisional? Mereka selalu beralasan bahwa lebih murah. Terus juga banyak cerita yang beredar tentang miskonsepsi atau anggapan-anggapan yang tidak benar mengenai operasi. Dan juga adanya nilai-nilai kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat yang kurang percaya terhadapnya operasi dan juga lebih percaya kepada pengobatan-pengobatan tradisional. Padahal tidak jarang saat penanganannya salah dan tidak sesuai dengan standar medis yang dibutuhkan, sering terjadi komplikasi. Mulai dari komplikasi yang cukup ringan, seperti mungkin malunion tadi atau non-union tadi. Bisa juga terjadi adanya komplikasi lain, yaitu kompartemen sindrom, yaitu di mana terjadinya peningkatan tekanan di dalam bagian anggota gerak kita yang akan merusak pembuluh darah, saraf yang mengakibatkan kecacatan permanen. Nah, menurut saya sebenarnya operasi bukan soal mahal atau tidak, tetapi sesuai dengan kebutuhannya, di mana operasi dibutuhkan jika melibatkan sendi dan membutuhkan presisi saat mengembalikan patahannya. Kedua, jika operasi tersebut mencederai pembuluh darah maupun saraf. Ketiga, jika disertai dengan adanya dislokasi. Jadi tujuan operasi itu sendiri sebenarnya adalah untuk melakukan pengembalian posisi tulang secara presisi untuk mengembalikan bentuk secara anatomis dan panjang tulang yang normal, dan pada akhirnya dapat mencegah jangka panjangnya kejadian komplikasi yang tidak diharapkan. Penanganan alternatif memang bisa dijadikan pelengkap atau pilihan, tapi jangan jadikan itu sebagai pilihan yang pertama. Pastikan periksakan cedera Anda ke dokter atau medis untuk memastikan tingkat keparahan cedera atau patah pada tulang. Jangan jadikan itu pilihan yang pertama, apalagi itu menyangkut cedera
atau trauma yang berat. Pada dasarnya ini bukan merupakan suatu pertentangan antara dokter ortopedi dengan pengobatan tradisional, tetapi berdasarkan keselamatan dan efek jangka panjangnya. Pilihan pertama, konsultasikan ke dokter ortopedi, mereka yang lebih memahami tentang anatomi dan efek jangka panjang. Kalau kamu dan keluarga kamu mengalami kecelakaan, cedera, hingga patah tulang, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan sebelum mengambil keputusan. Jangan tunggu terlambat, karena efek yang kamu rasakan bisa kamu rasakan seumur hidup. Share video ini ke siapapun yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe di RV Channel untuk edukasi dokter spesialis lainnya. Ada pertanyaan soal cedera atau patah tulang? Tulis di kolom komentar ya.